Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, kita lanjutkan pelajaran kita pada siang hari ini. Ya, kita lanjut aja ya, kayaknya untuk bahas PR nanti sekalian aja. Kita lanjutkan materi kita selesaikan yang kemarin masih tersisa ya di chapter 12. Chapter 12 ini kemarin kita sudah sampai share investment ya, sampai sini kemarin. Kemarin sudah sampai sini. Jadi saya ulang sedikit, ada dua jenis investasi ya, yaitu investasi kepada surat utang atau debt investment dan investasi kepada saham atau investasi saham ya atau share investment. Nah, terkait dengan investasi kepada saham ya itu nanti akan dibagi menjadi tiga hal ya, tiga kategori, yaitu apakah investasi tersebut memiliki atau tidak memiliki pengaruh yang signifikan ya dari investasinya, atau dia memiliki pengaruh yang signifikan, atau yang ketiga adalah malah mempunyai kendali secara penuh ya atau kontrol secara penuh di dalam perusahaan yang dimiliki sahamnya. Kita sudah sampai ini kemarin ya, sekarang kita lanjut ke yang ini sudah ya, yang holding between 20 sampai dengan 50% sudah kita pelajari, di mana kita harus menggunakan metode equity dalam mencatat investasinya. Nah, sekarang kita lanjut ke yang berikutnya, yang ketiga, yaitu apabila investasinya itu lebih dari 50%, ya. Kalau di sini mungkin banyak sekali ya, contohnya adalah misalkan Unilever gitu ya, yang holding itu kan, atau kalau Pertamina ya, Pertamina itu punya anak perusahaan banyak sekali ya, seperti El Nusa, ya, Patra Niaga, kemudian macam-macam ya, Patra Jasa juga kalau nggak salah punya Pertamina juga, sama RSPP juga ya. Perhotelan juga ada, dia juga punya hotel juga Pertamina itu yaitu Patra Jasa itu yang di Semarang. Itu contoh-contoh perusahaan-perusahaan yang dia memiliki saham lebih dari 50%, di mana dia ketika dia memiliki itu ya, memiliki saham lebih dari 50%, maka kita lihat di sini ya, maka dia akan disebut sebagai perusahaan induk ya atau parent company ya. Nah, artinya akan ada hubungan antara dia dengan investinya, hubungannya bukan sekedar sebagai owner ya, orang yang memiliki saham, tapi dia malah sudah sebagai induknya. Ya, induknya berarti bisa melakukan apapun terhadap anaknya. Nah, sementara investinya akan disebut sebagai subsidiary ya. Nah, dari hubungan ini, dari hubungan induk dan anak, maka akibatnya adalah si induk atau parent-nya nanti pada saat tanggal pelaporan keuangan dia harus menyusun laporan keuangan yang digabungkan ya antara laporan keuangannya parent-nya dia sendiri dengan laporan keuangannya subsidiary atau anaknya harus digabungkan yang kita sebut sebagai laporan keuangan konsolidasi. Itu intinya. Saya lupa kalau nggak salah ada nggak ya di sini. Nanti kita lihat deh. Contoh laporan keuangan konsolidasi, tapi kalau nggak sekarang pun nanti juga akan dapat di HKL. Nah, sekarang kita lanjut ke yang materi berikutnya nih ya, yang terakhir ya. Jadi ini yang terakhir dari bab 12, valuing and reporting ya investment. Nah, pada saat proses atau tahapan ini ya, valuing and reporting, menilai dan melaporkan investasi yang sudah dilakukan, maka yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah dia harus melakukan pengkategorian atau pengklasifikasian dari investasi yang sudah dia lakukan. Jadi ketika dia ingin menyajikan nilai investasinya di neracanya, tidak serta-merta langsung ambil plek gitu aja dari buku besar investmentnya. Tapi dia sebelum melakukan itu dia harus
melakukan analisis terhadap kategori. Ya sebenarnya kategori ini kategori dari investasi yang dilakukan perusahaan bermula dari pada saat awalnya dia niat ya dia mempunyai niat perusahaan ini berniat ketika dia membeli saham atau membeli obligasi niatnya apa. Nah, dari niat itu maka dia harus melakukan pengklasifikasian tersebut. Ya, dari niatnya itu maka investasi akan dikategorikan menjadi kalau digabungkan antara debt investment dan share investment itu akan dibagi menjadi 3. Tapi kalau dipisah ya masing-masing, maka masing-masing itu menjadi 2 ya, masing-masing 2. Kita lihat di sini debt investment. Debt investment dia akan dikategorikan menjadi dua klasifikasi atau 2 jenis. Yang pertama adalah trading securities ya, jadi investasi dalam bentuk membeli obligasi. Nah, dia mengkategorikannya sebagai trading. Yang kedua adalah atau dia mengkategorikannya sebagai held for collection. Ya, jadi sekali lagi pengkategorian ini sudah dilakukan perusahaan pada saat dia akan membeli. Ya, membeli obligasi niatnya apa? Itu harus jelas. Karena ini akan berefek terhadap pemberian atau penyajian informasi yang akan diberikan kepada user ya, kepada pembaca atau orang-orang yang berkepentingan terhadap laporan keuangan perusahaan. Nah, jadi kalau trading itu berarti dia meniatkan membeli obligasi tidak dipegang dalam jangka waktu yang lama. Obligasi hanya dianggap sebagai sebuah instrumen ya, sebagai sebuah instrumen yang dia harapkan dapat menghasilkan keuntungan dari sisi yang lain, ya, dari sisi usaha yang lain. Jadi dia jual beli saham seperti dia dia beli kemudian mencari waktu yang tepat untuk dijual kembali. Itu kalau trading, ya. Kalau held for collection berarti pada saat dia membeli membeli obligasi, maka dia niatkan obligasi itu tidak ingin dia tradingkan ya, tidak ingin dia perjualbelikan. Tapi dia pegang ya sebagai investasi dia ya, walaupun yang tadi juga investasi juga. Tapi walaupun sebenarnya yang trading ini lebih cocok tidak sebagai investasi ya, dia sebagai apa ya, sebagai current asset. Ya namanya investasi juga, tapi dia kalau investasi itu sebenarnya lebih bersifat jangka panjang. Tapi mungkin ya tetap dikategorikan sebagai investasi, cuma nanti klasifikasi di asetnya dia menjadi current sama non current aja gitu. Kembali ke held for collection. Jadi dia diniatkan ya nanti-nanti saja, artinya dia mengharapkan hasil dari pembelian obligasi itu, dia mengharapkan secara umum adalah dari interest yang akan dia terima ya pada saat tanggal pembayaran interestnya. Itu held for collection, atau kalau dulu atau mungkin sekarang juga masih ada yang menyebutkan istilah yang lain yaitu held to maturity ya, HTM. Tapi kita mungkin lebih nyaman dengan held for collection karena kalau HTM itu kan seolah-olah tidak boleh dijual ya sampai bondnya itu maturity. Padahal bisa jadi nanti di tengah-tengah dijual juga sama perusahaan. Nah, kalau share investment juga sama, ada 2 ya. Yang pertama adalah trading, yang kedua adalah non trading. Ya. Jadi yang trading ini antara share investment dan debt investment itu nantinya di dalam penyusunan laporan keuangan akan dijadikan satu. Jadi investment trading security, in trading security seperti itu. Dia dijadikan satu jenis ya. Mau itu bentuknya surat hutang atau bentuknya saham, maka dia satu kategori, satu kelompok. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang berikutnya adalah yang non-trading securities, ya, share investment yang non-trading securities, yang diniatkan tidak untuk diperjualbelikan, ya. Nah, di sini kita lihat di yang bawah ya, yang kotak ini, these guidelines apply to all debt security. Ya, jadi guideline ini untuk diterapkan kepada seluruh investasi dalam obligasi, ya, seluruhnya berapapun banyaknya gitu ya, dan kepada obligasi siapapun, maka dia harus melakukan kategori ini. Tetapi ya, ketika kita berbicara pengkategorian dalam share investment, maka kita harus hati-hati.
kategori ini ya atau pengkategorian ini hanya berlaku untuk investasi di mana perusahaan hanya memiliki saham perusahaan lain kalau dia kurang dari 20%. Ya, paham sampai sini ya? Ketika di dalam investasi dalam bentuk saham, pengkategorian ini hanya berlaku ketika gampangnya ya perusahaan mencatat investasinya dengan menggunakan metode cost, di mana kalau metode cost tersebut berarti kepemilikannya kurang dari 20%, ya. Jadi itu ya yang mesti kita waspadai ya. Jadi memang agak gambarannya jadi banyak sekali gitu ya. Sekarang kita lihat ini apa sih kepentingannya ya kita melakukan pengklasifikasian atau pengkategorian ini. Kita lihat di sini ya, kalau trading itu kan bisa debt atau shares ya. Kita lihat di sini adalah karena kita berbicara valuing and reporting, berarti kepentingan terkait dengan pengkategorian inilah kepentingannya adalah dalam rangka untuk menginformasikan ya investasi ini kepada user ya. Usernya maksudnya user pengguna laporan keuangan. Nah, kalau trading ya, ketentuannya adalah pada saat akhir periode ketika kita akan laporkan, maka dia harus dilaporkan sebesar fair value-nya ya. Trading dilaporkan sebesar fair value. Di mana nanti ketika ada selisih antara cost dengan fair value-nya, ya changes-nya ini, selisihnya akan dilaporkan di dalam net income. Ya, misalkan cost dari membeli saham adalah 1.000, yaitu cost-nya. Kemudian di akhir tahun, ternyata harga pasar saham yang kita miliki tersebut 1.500. Berarti kan ada selisih. Yang dilaporkan yang 1.000 atau yang 1.500? Tentu saja yang 1.500 sesuai fair value-nya. Terus selisihnya diapain? Yang 500. Selisihnya akan kita report sebagai bagian dari net income atau income statement. Ya, masuk ke net income. Nah, sekarang yang non-trading, ini berlaku untuk investasi yang bentuknya saham saja. Ya, dia bagaimana cara pelaporannya? Ya, investasi yang non-trading. Dia dilaporkan sama seperti yang trading, ya. Sama ya, at fair value. Sama kan, at fair value. Nah, terus selisihnya di mana? Sama nggak? Sama juga atau tidak dengan yang trading? Ternyata selisihnya, ya, changes reported as OCI. Ternyata beda, ya. Karena changes-nya atau selisih antara cost dengan fair value-nya tidak dilaporkan sebagai bagian dari net income, tapi dilaporkan sebagai bagian dari OCI atau other comprehensive income. Ya. Di sini masih ada yang belum paham terkait OCI di kelas ini? Paham semua atau enggak? Belum, Pak. OCI itu seperti ini ya. Jadi kalau kita berbicara masalah income, ya kan laporan keuangan perusahaan kan ada 4 ya. Ada apa? Yang pertama ada, bukan pertama ya. Yang pertama ada income. Laporan perusahaan itu ada, yang pertama adalah income. Income itu namanya comprehensive income statement ya, yang lengkapnya. Comprehensive, jelek banget tulisannya ya. Comprehensive income statement. Yang kedua, laporan yang kemarin kita kerjakan, perubahan equity. Yang ketiga, LPK, laporan posisi keuangan. Yang keempat apa? Yang keempat adalah LAK yang akan kita pelajari di bagian akhir nanti, ya, laporan arus kas. Ini jadi laporan keuangan perusahaan tuh secara umum ada 4. Yang kelima ada sih, caleg ya, tapi kita nggak pelajari. Catatan atas laporan keuangan. Nah, yang dimaksud dengan other comprehensive income, dia merupakan bagian dari sini. Kalau dulu yang kita pelajari income statement saja, padahal yang lengkapnya bukan income statement, karena income statement merupakan bagian dari comprehensive income statement. Isi dari comprehensive income statement itu apa? Yang pertama adalah ya income statement itu sendiri, yang kedua adalah other comprehensive income. Jadi ketika kita berbicara tentang investasi tadi,
Kalau dia klasifikasinya adalah trading, maka selisihnya masuk ke sini nih. Ini kalau trading. Ini yang trading. Kalau dia yang non trading, selisihnya masuk ke sini ya, non trading. Itu maksud saya. Nah, nanti ini kalau income statement ditambahkan dengan OCI, itu yang disebut dengan comprehensive income. Income statement dengan other comprehensive income, itu namanya comprehensive income. Jadi income yang sudah komprehensif. Komprehensif itu maksudnya apa? Dia sudah meliputi income dari apa namanya? Dari kinerja, dari operasional ya, kinerja atau operasional atau apalah namanya yang digambarkan dari income statement. Berikut juga income atau loss yang tidak berasal dari kinerja atau operasi yang digambarkan dari other comprehensive income. Makanya ketika sudah digabung itu disebut dengan comprehensive income. Itu kurang lebih ya sekilas untuk mengulang, ini bab 4 kalau nggak salah. Nanti silahkan dibuka-buka lagi. Kita kembali ke ini, ke slide ya. Ini ya, jadi ini. Kembali ke slide ini. Itu tadi non trading ya. Yang berikutnya adalah klasifikasi yang ketiga, yaitu held for collection, dan ini hanya untuk debt saja ya, hanya untuk ini saja, apa namanya, investasi pada surat utang. Bagaimana cara melaporkannya? Dia akan dilaporkan sebesar amortized cost ya. Amortized cost itu seperti apa? Yang kemarin kita pelajari. Jadi kalau sudah amortized cost, dia di akhir tahun tidak perlu dicari berapa fair value-nya. Meskipun ada pendapat tetap harus dicari, tapi ya kita lihat, ikuti buku ini saja dulu. Ya kemarin kalau nggak salah di kelas ini atau kelas yang lain, saya pernah dengar katanya tetap dicari fair value-nya. Jadi setelah diamortisasi, carrying amount atau carrying value-nya akan kita sandingkan lagi dengan nilai dari fair value obligasi tersebut ya. Ya sudah, itu kita lewatkan dulu ya. Ini yang berikut. Kemudian ya ini tadi ya keterangannya. Trading security. Oke, sudah ini silakan nanti dipelajari di pengakuan sendiri. Keterangan yang tadi yang kita pelajari. Nah, ini kita lihat contohnya saja langsung ya. Kita lihat. Contoh bagaimana cara menjurnal ketika di akhir periode ya, terkait dengan ketika kita akan memvalue ya dan mereport ya. Memvalue dan mereport. Nah, contohnya di sini trading ya. Security atau investasi yang dikategorikan sebagai trading. Kita lihat di sini PACE ya, dia mengklasifikasikan investasinya dalam trading security. Nah, di tanggal 31 Desember ada informasi seperti ini. Ya, di dalam susunan atau di dalam susunan portofolionya dia mempunyai bondnya Yorkville, dan dia mempunyai investasi share-nya Kodak ya. Kita lihat cost-nya si bondnya si Yorkville 50 dan cost-nya Kodak sebesar 90, total cost-nya 140. Kemudian di tanggal 31 Desember 2017 ya dicari itu berapa fair value dari sekuritas masing-masing ini. Ya. Yang bond 48.000, artinya ada penurunan nilai ya. Kemudian yang Kodak 99.000, artinya dia ada kenaikan ya sebesar 9.000. Netnya naiknya 7.000. Nah, ini nanti yang di-report yang mana? Yang di-report tentu saja adalah yang sebesar 147. Tapi cara mereportnya ya adalah dengan cara kita buatkan akun khusus ya, akun satu lagi. Yang fungsinya adalah melakukan adjustment atau mengadjust nilai trading security-nya. Jadi jurnalnya dulu ya, kita lihat jurnalnya. Jurnalnya adalah seperti ini.
fair value adjustment, ya. Jadi tidak langsung mengenai menambahkan akun investasinya, cuma kita buatkan akun yang fungsinya menambahkan nilai investasi tersebut, ya, investasi yang trading tersebut. Kita masukin ke dalam fair value adjustment trading 7.000 langsung aja. Kemudian selisihnya, ya, selisihnya ini kita masukkan sebagai unrealized gain. Ya, namanya unrealized gain. Nah, di sini ada keterangan income. Maksudnya adalah unrealized gain yang kita catat ini dia akan ya menuju kepada income statement. Ya, 7.000 juga. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kita lihat lagi di tahun berikutnya ya. Di tahun 2018 ya, PACE ya masih mempunyai trading security ya. Dengan komponen atau susunan ya, rinciannya sebagai berikut. Toby Bond dan Vince Share ya. Cost-nya 40 dan 80 ya masing-masing, totalnya 120, fair value-nya 41 dan 74 atau totalnya 115. Ini berubah ya. Wajar ya, namanya juga apa? Trading securities ya kan? Trading securities itu nggak lama-lama, nggak mungkin sampai setahun. Ya bisa jadi sih, tapi biasanya dia jual dulu kemudian dia beli lagi. Ya. Dan dia memang melakukan itu untuk menambah mencari keuntungan dari selisih harga, bukan mengincar keuntungan dari dividen yang dibagikan oleh perusahaan ini atau interest ya dari obligasinya. Nah, di sini di tanggal 3 Desember 2018 ternyata ini saya koreksi ya, ini harusnya bukan ini bukan unrealized gain atau loss ini. Kalau yang tadi mungkin masih wajar. Ini harusnya fair value adjustment ya namanya ya. Jadi kita lihat di sini ini fair value-nya, ini fair value adjustment-nya ya, fair value adjustment-nya. Kok 5.000 saya coret, 5.000 nggak dicoret ya, gini ya. Seperti ini. Nanti dia artinya kalau gini artinya adalah di tanggal 31 Desember 2018 nilai investment in trading-nya si PACE akan harus disajikan sebesar 115. Cuma cara penyajiannya adalah cost-nya dikurangi dengan, karena ini minus, fair value adjustment sebesar 5.000. Nah, berarti kalau kita menginginkan fair value adjustment-nya 5.000, sementara tahun sebelumnya kan kita mempunyai saldo fair value adjustment sebesar 7.000 di sebelah debit, ini kan di sebelah kredit, maka tugas kita adalah memindahkan saldo fair value adjustment tersebut di sebelah kredit sebesar 5.000. Caranya apa? Kita kreditkan dia sebesar 12.000. Ya. Fair value adjustment kita kreditkan sebesar 12.000. Nah, selisih adjustment sekarang akan kita akui sebagai unrealized. Nah, karena ini di debit loss ya. Unrealized loss sebesar 12.000 juga. Jadi ini gampangnya ya, fair value adjustment itu sebuah akun yang mirip dengan AFDA. Bedanya apa? Bedanya adalah kalau AFDA di akhir periode di dalam pelaporan keuangan ya, dia pasti bersaldo kredit. Tapi kalau fair value adjustment tergantung fair value dari sahamnya. Bisa di debit, bisa di kredit. Di debit berarti menunjukkan ya atau menginformasikan kalau dia di debit harga pasar saham milik kita ya, saham yang kita miliki ya, saham perusahaan yang kita miliki itu mengalami kenaikan nilai. Kalau dia saldonya di kredit berarti saham investasi kita mengalami penurunan nilai. Contohnya ini kan di kredit. Lanjutkan ya. Nah, sekarang yang non-trading securities. Ya. Intinya ini, procedure for determining fair value and the unrealized gain or loss adalah sama. Ya. Bedanya tadi saja, ketika kita harus mengelompokkan selisihnya tersebut. Nah, contoh di sini ya. Ingrau, dia mempunyai non-trading securities. Ya.
Kalau non trading berarti seluruhnya share ya, nggak ada bondnya. Kalau yang trading bisa jadi ada bondnya. Nah, dua perusahaan yang dia miliki dan dia kategorikan sebagai non trading, yaitu Rahel dan Zeller Share. Ya, cost-nya totalnya 293, kemudian fair value di tanggal 31 Desember 2017 sebesar 284. Artinya terjadi atau ada fair value adjustment sebesar 9537. Ya. Jadi ada adjustment terhadap nilai sahamnya yang dibandingkan dengan fair value dikurangi 9537. Maka jurnalnya sama persis ya, cuma bedanya di sini ya. Kalau di sini on unrealized gain or loss ya. Kalau yang trading tergantung kejadiannya. Kalau dia di sebelah kredit berarti gain, kalau sebelah debit berarti loss. Kalau yang non trading ya mau di debit atau di kredit namanya sama. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan adalah ini, kita lihat ada equity di sini. Ini artinya adalah nanti selisih ini ya yang kita namakan unrealized ini akan kita klasifikasikan ya, kita masukkan ke dalam other comprehensive income. Ya, kayak gini. Nah, kemudian kita lihat di sini. Nah, ini INGRAW ya. Kita lihat unrealized gain or loss-nya ya di sini yang sudah saya jelaskan tadi. Dia masuk ke bagian ini. Other comprehensive income. Net income ini kan atasnya ada ya macam-macam ya, dari share dan sebagainya. Ini net income segini. Kemudian dia punya OCI sebesar 9537 negatif ya, mengurangi dari income-nya, sehingga comprehensive income-nya 116.663. Maksudnya kayak gini, ya maksud dari penempatan dari unrealized tadi. Nah, sekarang bagaimana pelaporannya di neraca, ya? Kalau yang tadi kan nggak masuk neraca kan ya, yang tadi itu maksudnya yang trading. Kalau yang non trading dia akan masuk ke neraca. Karena di neraca, di dalam laporan keuangan perusahaan, accumulated atau OCI itu merupakan bagian dari ini, bagian dari mana? Equity, ya. Ya, kemarin kita sudah belajar equity ya. Equity kan yang sudah kita pelajari terdiri dari apa aja? Ada share capital, ordinary, share capital, preference, 2, 3, share premium, preference, 4, share premium, ordinary, 5, share premium, treasury, 6 apa lagi? 6 ada misalkan ada OSDD juga bisa, ada apa lagi? Ada RA ya, ada treasury share. Nah, kita ketambahan satu lagi, bagian equity juga termasuk ini, OCI. Ya, other comprehensive income. Tapi di sini dibilang accumulated. Accumulated itu maksudnya adalah bagian atau anggotanya OCI ini itu bukan hanya dari transaksi ini. Nanti ada transaksi yang lain. Dulu pernah kita pelajari, OCI juga bisa muncul gara-gara adanya surplus revaluasi aset tetap. Ya, kalau nggak salah ada 6, ya ada 6 jenis transaksi yang harus masuk ke dalam other comprehensive income. Nah, salah satunya ini yang kita pelajari ya, selisih lebih fair value atas non-trading securities. Nah, tapi dia diubah menjadi accumulated other comprehensive income dengan cara dia membuat jurnal kembali. Ya, walaupun sesungguhnya kalau saya mestinya nggak usah dilakukan closing. Kenapa? Karena kan nanti akan disesuaikan. Kita lihat di sini tahun 2018 ya. Oh, nggak ada di sini. Oh, ya 2018. INGRAW non-trading securities 2018 ya. Kita lihat di sini. 293 ya, masih cost-nya kan masih sama ya. Kemudian dan masih sama saham yang dia miliki ya. Di Rahel dan Zeller tidak ada perubahan. Tapi di akhir tahun 2018 fair value-nya naik 295. Naiknya berapa? 1637 ya. 1637 ini kenaikannya ya. Maka nanti saldo fair value adjustment-nya harus ada di sebelah debit sebesar 1637. Maka kita akan bikin jurnal seperti ini kan. Coba ini ya, fair value adjustment non trading unrealized gain loss or equity 11174. Seperti ini ya, unrealized gain or loss equity. 11174 itu dari mana? Dari yang sebelumnya ini 9537
ditambah dengan 1637. Nah, ini akan masuk ke sini, ya 11.174 akan masuk ke dalam unrealized income statement di bagian OCI. Nah, kemudian dia akan masuk ke dalam accumulated other comprehensive income sebesar 1637. Accumulated other comprehensive income sebesar akan dikreditkan sebesar 11.174 sehingga saldonya ini ya tadinya kan ada di sebelah apa? Tadinya ada di sebelah kredit 9537 ya. Kemudian kita kreditkan tadinya ada di sebelah debit 9537 tadi. Ini ya, mana lagi? 9537 ya, akumulatednya di sebelah debit ini ya. Kemudian kita kreditkan sebesar ini 11.174, maka saldo accumulated OCI-nya sekarang menjadi 1637. 1637 ya, seperti ini. Nah, ini pelajaran kita pada siang hari ini. Kita lihat sepertinya sudah selesai ya. Nah, ini short term investment. Ini di appendix ya. Bukan ya? Oh, penyajiannya. Marketable securities ya. Ya, ini nanti bisa dilihat-lihat ya. Tadi yang trading itu bisa juga disebut sebagai marketable securities atau short term investment at fair value pelaporannya ya. Unrealized ya di sini. Ini yang ulangan yang tadi sebenarnya ya. Oke, sama saja. Nah, ini seperti ini. Ini cara penyajian investasi di bagian yang merah-merah. Di dalam neraca ya terlihat investment itu ada dibagi menjadi 3 kategori ya. Pertama adalah yang HFC at amortize, kemudian yang kedua adalah yang kurang dari 20% atau trading. Yang ketiga adalah yang 20 sampai 50%. Ya, ini nggak mesti trading ya, ini trading bisa tidak. Ya, yang trading itu yang ini, short term investment. Ini berarti bukan trading, ini adalah non trading. Ini yang trading ini, short term investment at fair value. Nah, ini adalah investasi yang kepemilikannya 20 sampai 50%, di mana dicatat dengan menggunakan metode equity seperti yang sudah kita pelajari pekan yang lalu. Nah, ini accumulated other comprehensive income-nya. Oke, selesai kita hari ini. Ada yang ingin didiskusikan atau tidak? Kalau nggak ada, kita latihan aja langsung ya. Nanti pembahasannya insya Allah pada pekan depan aja sekaligus sama yang PR yang kemarin. Coba kita kita kerjakan di buku Kieso aja. Ya, kerjakan itu di chapter di problem 14 kemarin kan 12 sampai 12.2a. Sekarang 12.3, 12.4, 12.5 dan 12.6 ya. Ini ya. Sampai 12.6 ya. Ini apa nih? Consolidated nggak usah. Ya, jadi 12 problem 12 3 sampai 12.6a. Ya, nanti saya tulis kembali di grup WA-nya ya nanti ya. Instruksi atau pekerjaan ini. Oke, kalau nggak ada yang ingin didiskusikan, saya pikir sesi Zoom-nya sudah selesai ya. Saya tutup saja. Oke, nggak ada ya. Saya tutup ya. Terima kasih. Silakan nanti dikumpulkan paling telat berarti 15.40 ya. 15.40 paling telat. Karena 15.50 kita sudah tutup kelasnya. Terima kasih ya. Saya tutup sesi Zoom ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.